Si paling perdana. Si paling perdana. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas terbunuh di tempat menginapnya di Tehran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 waktu setempat. Pasukan Garda Nasional Iran menyebut serangan ini dilakukan pada subuh waktu setempat. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Hamas menyebut Haniyeh meninggal dunia karena serangan dari agen Israel di tempat menginapnya di Tehran. Berita selengkapnya akan hadir dalam DP News malam hari ini. Selamat malam Indonesia. Jonathan Ghazali kembali menghantarkan serangkaian berita faktual dan terkini yang hadir dalam DP News edisi hari ini, Rabu 31 Juli 2024. Beragam informasi telah kami siapkan untuk Anda dan berikut adalah fokus utama kami malam hari ini. Mahfud MD menilai pertimbangan Majelis Hakim kasus Ronald Tanur tak masuk akal. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Rusia setelah kunjungan kerja ke Turki. KPK tetapkan wali kota Semarang, Mbak Ita dan suaminya sebagai tersangka kasus korupsi. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas terbunuh di tempat menginapnya di Tehran, Iran pada 31 Juli 2024 waktu setempat. Dilansir dari TRT World, Haniyeh tewas pada Rabu pagi setelah serangan agen Israel yang menargetkan kediamannya di Tehran, Iran. Pria yang meninggal pada usia 62 tahun itu tewas setelah ia menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Namun, Hamas menuding Israel di balik serangan tersebut. Israel sementara itu hingga kini belum memberikan komentar terkait kematian Haniyeh maupun tuduhan tersebut. Berita selengkapnya bisa Anda baca melalui situs kami di dnpmedianetwork.com/news. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan kasus Ronald Tanur tidak bisa diterima secara akal sehat publik atau public common sense. Mahfud juga melihat pertimbangan Majelis Hakim yang berujung vonis bebas untuk Ronald dalam perkara penganiayaan mengakibatkan kematian bertentangan dengan logika publik. Ia mencontohkan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak masuk akal itu seperti menganggap kematian korban tidak ada kaitannya langsung dengan penganiayaan oleh Ronald. Mahfud juga menekankan masih ada 3 pintu yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan keadilan bagi almarhum korban dan keluarganya. Pertama, kata Mahfud, jalur kasasi oleh kejaksaan. Kedua, pemeriksaan badan pengawas hakim di Mahkamah Agung. Dan yang ketiga adalah penyelidikan Komisi Yudisial. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur selaku terdakwa kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Menurut hakim, kematian dini disebabkan oleh penyakit lain akibat meminum minuman beralkohol, bukan karena luka dalam atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Teranyar, keluarga Dini telah melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada Rabu 31 Juli 2024. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya menyoroti etika hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan. Putusan hakim jauh dari rasa keadilan. Hakim juga dianggap mengabaikan alat bukti yang ada dan memilih mengedepankan asumsi belaka. Hal itu mencederai asas-asas objektivitas dan kebenaran. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 4 tersangka kasus korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Jawa Tengah. 2 diantaranya adalah pihak penyelenggara negara. Penetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024. Dalam surat tersebut terdapat 3 kasus sekaligus yang menjerat 6 tersangka. 2 tersangka yang dimaksud penyelenggara negara yakni Wali Kota Semarang, Eve Arita Gurnyanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Sementara itu untuk pihak swasta yakni Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPNSI Kota Semarang, Martono,
dan pihak swasta lain bernama Rahmat Jangkar. Keempat orang ini juga telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 12 Juli untuk 6 bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Wali Kota Semarang itu dapat memenuhi panggilan penyidik KPK pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Mbak Ita sedianya dijadwalkan menghadap penyidik pada hari Selasa 30 Juli 2024 kemarin bersama suaminya Aulin Basri. Namun Mbak Ita tidak dapat hadir karena harus menghadiri rapat paripurna dengan DPRD Kota Semarang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto berserta delegasinya tiba di kota Moskow pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 20.30 waktu setempat. Kedatangan Menhan RI disambut hangat oleh Duta Besar RI untuk Rusia, Jose Antonio Moranto Tavares, Atas Pertahanan RI di Moskow, Marsikal Pertama TNI Jatmiko Adi, serta Wakil Direktur Protokol Negara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Vladimirovich Khrushchev. Kunjungan kerja ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, terutama di bidang pertahanan. Pada Rabu 31 Juli 2024, Menhan Prabowo dijadwalkan mengikuti serangkaian pertemuan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Agenda kunjungan diawali dengan pertemuan di Kementerian Pertahanan Rusia, di mana Menhan Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov. Pertemuan ini diharapkan dapat membahas berbagai isu penting terkait kerjasama pertahanan antara kedua negara. Selain itu, Menhan Prabowo juga akan melanjutkan kunjungannya ke Istana Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pertemuan ini merupakan momen penting dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Event News, produksi DMP Media Network. Angela Tano Sudibyo resmi didapuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo menggantikan ayahnya, Hari Tano Sudibyo. Hal itu diumumkan dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Rabu 31 Juli 2024. Hadir dalam acara ini Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko Menpora Dito Aryo Tejo, Ketua DPP PSI Cherry Tansil, Jubir PKS Pipin Sopian, hingga perwakilan dari Demokrat Didik Murkianto. HT menyebut peralihan kepemimpinan ke Angela itu sebagai bentuk transformasi Partai Perindo. Ia mengatakan Angela masih berusia muda dan semestinya mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang cocok dengan generasi muda lainnya di dalam dunia politik. Hari menyampaikan pelaksanaan acara peralihan kepemimpinan Partai Perindo akan digelar bertepatan dengan HUT Perindo yang ke-10 pada 8 Oktober 2024 mendatang. Usai tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum, HT menyampaikan ia akan duduk di jabatan barunya sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo. Politisi PDIP Johan Budi mengaku ingin mengembalikan muara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini ia sampaikan usai menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara atau Setnek di Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli. Ex juru bicara KPK itu mengatakan ia menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Menurut Johan, ia mengikuti tes dengan mengalir. Johan menyatakan ingin ikut kembali memberantas korupsi secara langsung. Ia juga menyinggung sejumlah survei yang menunjukkan bahwa KPK sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, dukungan publik ke KPK juga mulai luntur. Johan belum mengungkapkan ide ataupun terobosan yang ia ingin bawa jika memimpin KPK. Ia menyebut hal itu akan diungkapkan pada tahap wawancara. Pada kesempatan itu, Johan juga mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri dari PDIP dan DPR. Johan menyebut pemimpin DPR bakal berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait pengunduran dirinya. Nantinya Jokowi akan mengeluarkan keputusan Presiden. Pada hari ini 31 Juli 2024, ada 229 calon pemimpin KPK yang mengikuti tes tertulis. Jumlah itu terdiri dari 214 laki-laki dan 15 perempuan. Sementara itu ada 7 orang yang tak hadir sehingga dinyatakan gugur. Calon pemimpin KPK yang lulus tes tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus 2024 melalui website Kementerian Sekretariat Negara dan website kpk.co.id. Masyarakat juga bisa menyampaikan tanggapan secara langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai 24 Agustus 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara atau yang akan disebut dengan Nusantara Airports belum bisa digunakan untuk tamu pada upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Budi Karya mengatakan pembangunan bandara VVIP IKN terhambat karena kondisi cuaca, sehingga selama 2 bulan ke belakang kegiatan konstruksi berlangsung kurang dari 15 hari. Meski demikian, Budi memastikan bandara VVIP IKN atau Nusantara Airport sudah bisa selesai di akhir Agustus 2024 seiring dengan mulai normalnya cuaca dan kegiatan konstruksi. Dengan kondisi itu, kata Budi Karya, para tamu VVIP terpaksa harus mendarat di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan karena belum beroperasinya Nusantara Airport. Menjelang upacara HUT ke-79 RI, Budi Karya memastikan pihaknya bersama para maskapai untuk mempersiapkan penerbangan tambahan atau extra flight ke Balikpapan mulai 14 Agustus 2024 sekaligus untuk kepulangannya. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengejar target penyelesaian pembangunan pelataran atau apron dan landasan pacu atau runway pesawat di Bandara Nusantara Airport rampung pada Agustus 2024 mendatang. Direktur Jenderal Bina Marga Rahmat Arif mengatakan bahwa fasilitas apron yang telah masuk dalam proses perencanaan saat ini berjumlah 3 titik yang berfungsi sebagai pendaratan helikopter atau helipad bagi keperluan tamu penting. Kemudian untuk runway, kata Rahman, direncanakan rampung akhir Agustus 2024 sepanjang 2.200 meter dengan luas 3.000 meter persegi. Selain fasilitas apron dan runway, Kementerian PUPR juga perlu untuk memfasilitasi akses jalan dari Bandara VVIP menuju akses jalan provinsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jonathan Christie tersingkir dari Olimpiade Paris 2024 setelah dikalahkan Lakshya Sen 18-21 dan 12-21 pada pertandingan terakhir grup L nomor tunggal putra Porte de la Chapelle Arena, Paris pada Rabu 31 Juli waktu setempat. Jonathan sempat memegang irama pertandingan di awal game pertama dan bahkan unggul jauh hingga 8-3, tapi Sen berhasil bangkit dan meraih 5 poin beruntun untuk menyamakan kedudukan 8-8. Pemain asal India itu kemudian unggul 11-10 atas Jojo saat interval. Jonathan beberapa kali melakukan kesalahan hingga membuat Sen meraih poin yang mudah. Setelah interval, permainan rally yang apik menjadi kunci bagi Jonathan untuk mengimbangi permainan Sen. Kejar-mengejar angka pun terjadi. Lewat keunggulan rally, Jonathan berhasil mendekat 13-14. Kedudukan kemudian sama 14-14 setelah flick serve Jojo berhasil mengecoh Sen. Kedudukan kembali sama 16-16. Jonathan kemudian unggul 17-16 setelah smash Sen menyangkut. Sayang keunggulan 2 poin 18-16 tidak mampu dimanfaatkan Jojo. Sen kemudian sukses meraih 5 poin beruntun. Penyelamatan luar biasa dengan memukul bola dari belakang badan menjadi kunci bagi Sen hingga dia berhasil unggul 20-18. Pengembalian bola yang tidak menyeberang net dari Jonathan membuat Sen merebut game pertama dengan skor 21-18. Di game kedua, Sen berhasil langsung mengambil alih kendali permainan. Wakil India itu sukses unggul jauh hingga 8-4 dan unggul 11-6 saat interval. Usai interval, Jonathan mencoba bermain lebih agresif. Beberapa kali Jojo mengincar posisi backhand Sen hingga mendekat 9-13. 3 kesalahan beruntun yang dilakukan Jonathan membuat Sen unggul jauh 17-9. Perlahan tapi pasti, Sen terus mendekat dengan posisi match point. Sebuah smash melebar Jojo hingga membuat Sen unggul 18-10. Jonathan yang merupakan unggulan ketiga di Olimpiade 2024 akhirnya menelan kekalahan 12-21 di game kedua. Hasil ini membuat Jonathan tersingkir dari Olimpiade 2024. Sen yang menjadi juara grup L berhak lolos ke babak 16 besar tunggal putra Olimpiade 2024. Kekalahan ini membuat Anthony Sinisuka Ginting menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang tersisa di Olimpiade 2024. Ginting akan melawan Tonma Junior Popov malam ini untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Satu wakil Indonesia yang sudah memastikan lolos ke fase gugur badminton Olimpiade 2024 adalah ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Demikian DNP News untuk malam hari ini. Tetap mendengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat, di mana Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami, DNP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surat kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami, dnpmedianetwork.com/news. Dengarkan juga lagu-lagu pilihan yang sayang Anda lewatkan di situs kami, zen.dnpmedia.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.